Ada kalanya sebuah balapan MotoGP tidak ditentukan oleh siapa yang paling berani membuka gas di trek lurus, atau siapa yang paling kuat menahan rem di tikungan. Kadang, kemenangan justru datang kepada mereka yang paling jeli membaca momentum, paling percaya pada insting, dan paling berani mengambil keputusan berbeda dari yang lain. Itulah yang terjadi di Sachsenring, MotoGP Jerman 2016, ketika Marc Marquez mengukuhkan dirinya bukan hanya sebagai pembalap tercepat, tapi juga sebagai pembalap tercerdas. Di sisi lain, Valentino Rossi, sosok legenda yang dikenal penuh pengalaman dan kecerdikan, justru terjebak dalam keputusan yang dipenuhi ego. Ia terlalu lama menunggu, terlalu yakin pada pilihannya sendiri, hingga akhirnya kehilangan kesempatan emas. Sejak pagi, Sachsenring dibasahi hujan deras. Suasana di pedok tegang. Semua orang tahu balapan akan dimulai dengan ban hujan. Para kru bekerja dengan cermat, memastikan motor dalam kondisi terbaik untuk menaklukkan lintasan yang licin. Aturan flag to flag diumumkan. Para pembalap bisa masuk pit kapan saja untuk berganti motor jika kondisi trek berubah. Start dimulai dengan hati-hati. Marquez yang meraih pole position langsung kehilangan momentumnya akibat kesalahan kecil. Nyaris terjatuh di tikungan dan harus puas turun ke urutan 6. Di depan, duet Ducati Andrea Dovizioso dan Danilo Petrucci tampak mendominasi. Valentino Rossi dengan gaya khasnya ikut merangsek ke barisan depan. Ia terlihat tenang, percaya diri, dan siap memanfaatkan peluang. Dari luar, balapan ini tampak seperti duel biasa di lintasan basah. Tapi sebenarnya, teka-teki terbesar bukan soal siapa yang paling cepat di air, melainkan siapa yang paling pintar membaca kapan waktunya berganti strategi. Lap demi lap langit mulai cerah, hujan berhenti, angin bertiup, dan sedikit demi sedikit, garis kering mulai muncul di trek. Para pembalap mulai merasa gelisah. Ban hujan yang mereka pakai perlahan kehilangan daya cengkraman. Makin lama makin panas dan semakin tidak efektif. Inilah titik krusial. Masuk pit terlalu cepat bisa berakibat fatal. Motor dengan ban slick belum tentu bisa langsung menguasai lintasan yang masih basah. Tapi menunggu terlalu lama juga beresiko besar. Waktu bisa hilang dalam sekejap karena kecepatan menurun drastis. Disinilah Marc Marquez menunjukkan kualitas berbeda. Dengan cepat ia membaca kombinasi antara kondisi trek, informasi di pitboard, dan insting balapnya. Tanpa ragu, di lap 17 ia masuk pit, berganti motor dengan ban kering. Keputusan ini langsung dianggap gila oleh sebagian besar pengamat. Banyak yang menilai Marquez terlalu terburu-buru. Namun hanya butuh beberapa lap untuk membalikan pandangan itu. Catatan waktunya naik drastis lebih dari 1 detik dibandingkan pembalap lain. Ia melesat jauh lebih cepat, menyusul satu persatu pembalap yang sebelumnya berada di depannya. Dari posisi belakang, Marquez berbalik menjadi pemimpin balapan. Yang tadinya disebut nekat, berubah menjadi jenius. Sementara Marquez berjudi dengan cerdas, Valentino Rossi justru memilih jalur berbeda. Tim Yamaha berkali-kali memberi instruksi lewat pitboard agar ia masuk pit. Namun Rossi, dengan pengalamannya, merasa masih bisa bertahan. Mengapa ia begitu keras kepala? Ada banyak spekulasi. Ada yang mengatakan Rossi tidak sepenuhnya percaya pada pitboard. Ada yang beranggapan ia terlalu yakin bahwa pengalamannya bisa membimbingnya memilih waktu yang tepat. Ada pula yang menyebutkan bahwa ego Rossi, keyakinan bahwa ia lebih tahu, membuatnya menunda keputusan.
Apapun alasannya, keputusan itu berakhir fatal. Rossi baru masuk pit di lap ke-24, terlambat 7 lap dari Marc Marquez. Saat ia keluar dengan motor berban slick, jalannya sudah terlambat. Para rival sudah melesat jauh, dan peluang podium lenyap begitu saja. Rossi hanya mampu finish ke-8, hasil yang sangat mengecewakan mengingat ia sempat tampil kompetitif di paruh awal balapan. Yang menarik adalah reaksi Rossi setelah balapan. Bukannya mengakui kesalahan strateginya, ia justru menyoroti sistem komunikasi MotoGP yang masih mengandalkan pitboard. Rossi berpendapat MotoGP perlu meniru Formula One dengan menggunakan radio, agar tim bisa memberi instruksi langsung kepada pembalap. Selalu sulit untuk tahu kapan waktu yang tepat untuk masuk pit. Saya menunggu terlalu lama. Tim memang menulis di papan, tapi saya tidak memahaminya dengan baik. Mungkin dengan radio seperti di Formula One, semuanya akan lebih jelas. Komentar ini menimbulkan perdebatan besar. Sebagian pihak setuju bahwa teknologi komunikasi MotoGP memang ketinggalan zaman. Namun banyak pula yang menilai bahwa inti masalahnya bukan di pitboard, melainkan di Rossi sendiri yang mengabaikan instruksi tim. Fakta bahwa Marquez dan beberapa pembalap lain bisa membuat keputusan tepat membuktikan sistem pitboard sebenarnya sudah cukup, asal pembalap mau mempercayainya. Di sisi lain, Marquez tampil sebagai pemenang sejati. Ia bukan hanya cepat, tapi juga adaptif, tenang, dan berani mengambil resiko dengan perhitungan yang matang. Keputusannya untuk berganti motor lebih awal adalah cerminan pembalap yang tidak sekedar mengandalkan nyali, melainkan juga otak. Kemenangan di Sachsenring terasa lebih bermakna karena bukan semata soal siapa yang tercepat di trek, melainkan siapa yang paling cerdas membaca situasi. Dengan hasil ini, Marquez memperlebar keunggulan di klasmen. Dan pada akhir musim, ia memang sukses meraih gelar juara dunia MotoGP 2016. Balapan ini memberikan pelajaran penting, bukan hanya untuk para pembalap, tapi juga bagi para penggemar. MotoGP bukan sekedar soal membuka gas lebar-lebarnya. Ada dimensi lain yang tak kalah penting. Membaca situasi, mendengar tim, dan menekan ego pribadi. Marc Marquez membuktikan bahwa keberanian tanpa strategi hanyalah tindakan nekat. Sementara strategi tanpa keberanian akan berakhir sia-sia. Kombinasi keduanya, insting tajam, kepercayaan pada tim, dan keberanian mengambil langkah berbeda, adalah kunci kemenangan. Sebaliknya, Valentino Rossi, legenda besar dengan segala reputasinya, harus menelan pil pahit. Ego yang membuatnya mengabaikan tim justru berubah menjadi bumerang. Pada akhirnya, ia bukan dikalahkan oleh Marquez, Dovizioso, atau pembalap lain, tetapi oleh dirinya sendiri.